terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang. Pada pertengahan tahun 1960-an, Presiden Soeharto mereformasi sektor perbankan yang memperbolehkan bank pemerintah maupun bank swasta untuk beroperasi. Pada awal tahun 1970-an, kontrol nilai tukar falas dihapuskan. Pertumbuhan ekonomi pada era tahun 1980-an mencapai 9%, yang mana menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia dalam kondisi prima. Tahun 1990 sampai dengan 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,9%. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan efek domino dari Thailand, ada yang mengatakan bukan efek domino tapi efek tunggal, gitu ya. Jadi oleh karena Thailand kena, asal usulnya Thailand kena, maka terus rupiah, terus ringgit. Ketika ringgit kena, terus rupiah. Tahun itu, saya waktu itu pada suatu pagi tahun 97, saya sedang di Singapura. Saya ingat betul, pada waktu itu saya akan belanja sesuatu gitu ya, di hotel itu. Saya lupa tas kalau tidak salah. Pak beri, katanya begini, jangan, hari ini rupiahmu anjlok. Itu tahu berapa? $1 Singapura sekarang. Waktu itu 7.000 rupiah. Kemarin, satu hari yang lalu, itu 2.000 sekian. Satu hari yang lalu, 2 hari yang lalu di Amerika 2.600 rupiah $1. Hari ini 11.000 pada waktu. Ya, kata penjaga toko itu, no, don't spend your money here. You better go to Jakarta and spend your money there in Jakarta. Gitu. Di sini kamu nggak dapat apa-apa, uangmu nggak ada harganya. Nah, itu saya lihat di koran, ternyata betul sudah sekian ribu rupiah. Gitu. $1 Singapura pada hari itu. Saya ingat itu, satu pagi mau beli tas nggak jadi saya. Pulang. Untung sudah beli tiket kemarin-kemarin. Coba tidak, waduh. Tiket Singapura Jakarta pada waktu itu ya kaget. 2.000 nggak sampai 2.000 kok. 1.700. Itu menjadi 7.000 sekian. Itu dalam satu hari. Wah, itulah mulainya gonjang-ganjing dia Indonesia. Krisis ini dengan cepat menyebar ke seluruh negara Asia lainnya, yang mana dikarenakan oleh para investor menarik uangnya akibat kekhawatirannya pada kondisi ekonomi yang kian memburuk pada negara di wilayah Asia.
Simpanan kekayaan, kini ibu sedang lara, berhenti dan berdoa. Indonesiaku dihiasi oleh belasan ribu pulau, diwarnai dengan ratusan suku bangsa, Saya memutuskan berbagai bahasa, untuk menyatakan berbagai tradisi berhenti. dan berbagai namun Indonesia satu hati, satu jiwa, satu visi, satu cita-cita dan satu kesatuan. Satu bersama, maka semua akan berhasil. Berita ini buat kita semua yang harus mengingatkan Tiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua. Dan lihat ibu pertiwi, kami dan Perusahaan ini kita itu sedang dalam strategi industri. Mikir dong, industri strategis yang saya ciptakan itu, saya mulai dengan 20 orang. Waktu saya harus letakkan jabatan karena jadi wakil presiden tahun 98, jadi berapa tahun itu ya? Jadi 24 tahun kemudian saya letakkan jabatan itu, saya serah terimakan suatu industri yang besarnya 48.000 orang. Dari 20 ya Pak? Dari 20. Oke? Konsentrasi dengan suatu turnover penjualan tergantung berapa harganya rupiahnya pada waktu itu sekitar 10.000 juta US dollar. Sekarang kita langsung ada krisis, langsung dalam IMF, ini harus dibubarkan. Gimana toh? Di mana itu? Itu hanya terjadi dalam sejarah dunia ini. Tahu di mana? Di Jerman. Jerman dahulu, waktu Perang Dunia Kedua, Hitler kan? Itu dia memiliki kayak industri strategis yang namanya industri IG Farben. IG Farben itu semua industri-industri strategis yang membuat senjata militer, apa-apa saja. Itu di bawah IG Farben. Waktu Jerman harus takluk secara total, tanpa persyaratan. Langkah pertama yang dibuat oleh sekutu, membubarkan IG Farben. Dan dilarang Jerman bekerja dalam industri strategis. Dan kedua, semua yang dimiliki Jerman dibawa di daerah Rusia, dibawa ke Rusia. Di daerah Amerika dibawa ke barat. Kemana? Ke Amerika, Werner von Braun dan yang lain. Ke Inggris, ke Prancis, semua dikeluarkan. Dan Jerman hisab ajari. Tapi Jerman harus beri lapangan pekerjaan. Jadi orang yang masih tinggal di situ, dia memanfaatkan teknologi dirgantara, senjata dan sebagainya untuk membangun otomotif industri. Daimler-Benz, BMW, dan ternyata mereka top sekarang. Nah, dari setelah itu terjadi, mereka menjadi kaya dan seterusnya. Ya. Terus ikut dalam NATO, mulai lagi Jerman. Sekarang, apa yang waktu kita mau reformasi, yang pertama dibubarkan industri strategis. Apa? Karena apa? Karena tidak sesuai dengan orang yang gila. Kalau si Habibie aja dalam 24 tahun, dia tidak punya apa-apa. Dia mimpin anak-anak dari bangsanya sendiri. Dia mimpin, mampu membuat pesawat, mampu membuat kapal, mampu membuat senjata. Semuanya. Dia buat riset dan sebagainya. Bagaimana tampaknya 20 tahun lagi? Bagaimana kita mau menandingi dia? Satu-satunya, wah ini mumpung
mati. Tapi mungkin cuci tangan, ya kan partner-partner kita yang hidup dari perdagangan dia aja sudah demo. Berduanya kasih duit, bisa saja begitu. Itu saya tidak punya bukti, tapi saya bisa bayangkan bahwa mungkin keadaan. Tapi bukti saya ialah bahwa memang IMF melarang kita untuk melaksanakan, padahal yang utang bukan pemerintah, yang utang swasta. Jadi karena itu saya dalam hal ini tidak ada gunanya sih untuk mengatakan siapa salah, siapa bersalah. Yang penting adalah kita harus sadari sekarang sudah sampai waktunya bahwa kita sudahlah hilangkan prasangka-prasangka yang aneh-aneh. Kita sekarang membereskan. Mumpung mereka adalah anak-anak saya ya. Anak saya itu ribuan. Anak dari kandung saya hanya 2, Ilham dan Talib. Dari saya bersyukur memang manusia itu membutuhkan 2 elemen yang harus dipenuhi supaya dia bisa mekar. Mekar itu berarti produktivitasnya tinggi dan daya saingnya tinggi. Itu 2 hal. 1, dia harus merdeka. Dan kedua, dia bebas bertanggung jawab. Ladies and gentlemen, this is N45. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, paus intan yang terkenang, hutan sawah gunung lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, berhenti dan berdoa. Bumiku tercinta, kau Indonesia Raya, tak kulihat lagi garangnya Garuda. Kau biarkan saja tetanggamu mencela, menindas 1-2 orang yang ada di sana. Trik, intrik elit politik, kau bermain licik, permainkan publik. Gempa Padang Tasikmalaya, tak ada berita. Yang kau pikirkan hanya cicak versus buaya. Di manakah rasa peduli sesama? Apakah tenggelam bersama uang yang kau punya, atau telah langka seperti O2? Kau hanya acuh, selalu bikin ricuh. Tidakkah kalian rasakan ibu menangis melihat tingkah kalian? Dia meringis teriris bagaikan nenek tua yang sedang terbaring kritis, tak lagi kuasa menahan tangis.